Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Tabi pun. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita bersama-sama haturkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita senantiasa diberikan kesehatan, dijauhkan serta terhindar dari COVID-19. Tetap semangat, meskipun COVID-19 melanda Indonesia, bahkan mengguncang dunia, pembelajaran MPLS daring tetap kita laksanakan. Baik, anak-anak sekalian, sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak terlebih dahulu mengenalkan nama Bapak Inengah Heri Susanta di SMA ini sebagai Waka Sarana dan Prasarana untuk mata pelajaran matematika. Selanjutnya, anak-anak sekalian, untuk materi MPLS yang akan kita bahas hari ini adalah program kegiatan sekolah. Program tersebut terdiri atas 4 bidang, yaitu bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang sarana dan prasarana, bidang hubungan masyarakat atau humas. Dan berikut cuplikannya. Yang pertama, bidang atau urusan kurikulum. Antara lain, menyusun program pengajaran untuk kurikulum 2013 atau K13. Nah, anak-anak sekalian, bahwa SMA Negeri 1 Ramadan Utara itu sudah menggunakan kurikulum 2013 atau K13. Kemudian menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan. Jadi seperti yang kita laksanakan pada hari ini, bahwasannya tahun pelajaran 2020-2021 kita mulai tanggal 13 Juli 2020. Itu sesuai dengan kalender pendidikan. Kemudian yang berikutnya yaitu menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran. Nanti setelah kita melaksanakan MPLS ini, anak-anak meskipun kita laksanakan lewat daring, itu dapat kita melihat jadwal, kemudian tugas-tugas guru itu juga ada di sana. Kita laksanakan mulai Senin depan. Berikutnya, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan jadwal. Nah, itu anak-anak sekalian nanti melalui wali kelas, melalui guru mata pelajaran, anak-anak akan diberikan jadwal pelajaran yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, menyusun jadwal evaluasi belajar dan pelaksanaan ujian akhir. Nah, untuk kegiatan evaluasi anak-anak setelah kita melaksanakan pembelajaran di kelas atau kegiatan belajar mengajar di kelas atau melalui tatap muka, daring maupun luring. Nah, di sini nanti akan ada yang disebut dengan evaluasi. Di antaranya adalah penilaian harian, ada penilaian harian bersama, ada penilaian akhir semester. Nanti untuk kelas 12 pada akhirnya juga akan melaksanakan ujian. Selanjutnya, mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengayakan. Jadi untuk program remedial bagi anak yang atau siswa yang nanti nilainya tidak mencapai KKM, maka akan dilaksanakan program pembelajaran remedial. Dan bagi yang sudah berhasil, kemudian dibutuhkan untuk melaksanakan tambahan belajar, yaitu pengayaan. Berikutnya, melakukan supervisi administrasi akademis. Nah, ini dilakukan oleh kepala sekolah termasuk guru-guru yang senior untuk melaksanakan supervisi kepada semua guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya, mengatur jadwal penerimaan rapot dan STTB. Jadi anak-anak sekalian, setelah kita melaksanakan proses belajar mengajar, kemudian sudah dievaluasi, maka hak bagi siswa adalah untuk menilai lembar hasil belajar atau rapor sebagai acuan untuk peningkatan prestasi secara akademis bagi siswa dan diketahui oleh orang tua.
Berikutnya anak-anak sekalian, untuk bidang yang kedua yaitu bidang kesiswaan. Antara lain, satu, menyusun program pembinaan kesiswaan. Nah, ini dilaksanakan untuk pembinaan siswa, ini bekerja sama atau kemitraannya dengan guru BK atau konseling. Nanti baik yang ada masalah maupun akan dilayani tentang prestasi, kemudian hal-hal yang lain untuk ke perguruan tinggi misalnya, itu bisa dilaksanakan layanan oleh bimbingan dan konseling. Kemudian mensosialisasikan tata tertib siswa ke siswa, orang tua, dan semua guru, staf TU, serta komite sekolah. Nah, anak-anak sekalian, tentunya setiap institusi atau satuan pendidikan itu memiliki satu aturan yang disebut dengan tata tertib. Semuanya ini bermuara untuk kesuksesan proses pembelajaran, pencapaian prestasi, kemajuan sekolah akan tercapai. Selanjutnya, melaksanakan pembinaan kepada siswa. Nah, pembinaan kepada siswa di sini sudah kita sampaikan tadi. Pembinaan di sini termasuk yang berperan penting adalah guru PK, guru mata pelajaran, kemudian wali kelas, kemudian waka kesiswaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menyusun program OSIS bersama dengan pembina OSIS. Anak-anak sekalian, bahwa wadah organisasi bagi siswa di sekolah satu-satunya adalah organisasi siswa intrasekolah yang disebut dengan OSIS. Nah, OSIS ini bergerak, salah satu penggerak dari sekolah itu dalam kegiatan-kegiatan siswa, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler bersama pembina ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler, kemarin mungkin materi sebelumnya melalui materi adiwiyata, wawasan wiyata mandala, dan seterusnya sudah dibahas tentang kegiatan ekskul. Nah, ekskul mungkin sudah paham bahwa ekstrakurikuler di sekolah kita ini banyak sekali yang bisa diikuti oleh siswa. Antara lain pramuka, ada paskibra, volleyball, atletik, seni tari, klub Inggris, kemudian ada PMR, dan lain sebagainya. Itu semua nanti muaranya adalah untuk menggali dan menyalurkan bakat dan minat siswa yang dimiliki, sehingga nanti muaranya adalah juga akan siswa itu mencapai prestasi dalam bidang akademik. Kemudian mengikutkan siswa dalam lomba O2SN, OSN, H2SN, dan lain sebagainya. Jadi kita SMA Negeri 1 Ramadan Utara khususnya, setiap ke event-event atau kegiatan atau lomba-lomba yang mengikutkan jenjang SMA, kita senantiasa mengikutkan siswa, sehingga di sana ada latihan atau bimbingan untuk mereka yang akan mengikuti lomba tersebut. Selanjutnya, memberikan layanan konseling kepada siswa bersama guru BK. Nah, ini tadi sudah kita sampaikan bahwasannya waka kesiswaan atau pembinaan kesiswaan itu senantiasa menjadi ujung tombak, juga termasuk di sini peran serta dari guru BK atau konseling. Selanjutnya, melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin dan hari-hari besar lainnya. Jadi ini merupakan kegiatan rutinitas untuk SMA Negeri 1 Ramadan Utara. Salah satunya adalah kegiatan upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin dan diikuti oleh seluruh siswa dan guru staf tata usaha. Kemudian juga hari-hari besar lainnya seperti 17 Agustus, kemudian Hari Kartini,
Hari Kebangkitan Nasional, Hari Pahlawan, itu biasanya kita laksanakan juga upacara di sekolah. Selanjutnya melaksanakan kegiatan class meeting. Nah, ini setiap akhir evaluasi penilaian akhir semester itu kita laksanakan satu program, yaitu lomba-lomba antar kelas yang disebut dengan class meeting. Kemudian memperingati hari-hari besar agama. Nah, ini kita juga punya program untuk melaksanakan semua kegiatan, ya, kegiatan dalam hal keagamaan. Contohnya yaitu kegiatan Maulid Nabi, Idul Adha, dan lain sebagainya. Itu di sekolah kita laksanakan. Kemudian melaksanakan pemilihan pengurus OSIS. Nah, ini secara rutin untuk reorganisasi kepengurusan OSIS, itu kita laksanakan penjaringan yang luar biasa sehingga kita mendapatkan pengurus OSIS yang betul-betul kompeten di bidang organisasi OSIS. Selanjutnya melaksanakan PPDB, MPLS, dan penerimaan tamu ambalan. Nah, ini juga satu kegiatan rutin yang kita laksanakan, PPDB, penerimaan peserta didik baru, kemudian masa pengenalan lingkungan sekolah yang hari ini kita laksanakan meskipun lewat daring, tapi tetap kita laksanakan. Kemudian juga penerimaan tamu ambalan, ini sudah satu adat atau istiadat bagi SMA Negeri 1 Laman Utara di bidang kepramukaan. Berikutnya yaitu yang ketiga, bidang sarana dan prasarana. Nah, ini kebetulan ini bidang Bapak, kebetulan mendapat amanah untuk menjadi waka di bidang sarana dan prasarana. Tentu yang pertama yang dilakukan atau dalam kegiatan ini adalah menyusun program sarana dan prasarana. Kemudian yang kedua, menginventarisir sarana dan prasarana yang ada di setiap ruangan atau perorangan. Jadi ini dilaksanakan inventarisir dalam rangka untuk mengecek kesiapan kelas, kesiapan sarana dan prasarana yang ada. Kalaupun ada dalam kondisi rusak ringan, rusak berat, nah ini kita segera laksanakan mungkin perbaikan ringan atau perbaikan juga mungkin renovasi. Kemudian pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh sekolah. Sarana ini salah satu fasilitas yang utama, yaitu antara lain gedung, kemudian mobiler, itu seyogyanya dan seharusnya itu dalam kondisi yang baik, dalam artian tidak rusak, sehingga proses pembelajaran di dalam kelas itu akan berjalan efektif, kemudian baik dan lancar. Selanjutnya yaitu merenovasi sarana dan prasarana yang kondisinya rusak berat. Nah, sarana prasarana kalau memang sudah kondisi berat, maka sekolah akan melaksanakan renovasi. Renovasi artinya ya perbaikan secara menyeluruh atau sebagian. Selanjutnya mengkoordinir kebersihan, kerapian, kesehatan, kerindangan, dan keindahan sekolah. Nah, ini juga semua ini menjadi tugas dari salah satu sarana bekerja sama dengan kesiswaan, kurikulum, maupun humas nantinya untuk melaksanakan kegiatan kebersihan, kerapian, kesehatan, keindahan, kerindangan sekolah. Kemudian melaksanakan lomba-lomba kelas sehat, ruangan sehat, dan kantin sehat. Ini kita laksanakan juga dalam rangka ya menciptakan salah satu yang disebut sekolah adiwiyata, sekolah hijau, sekolah bersih, sekolah indah, sekolah sehat, dan lain sebagainya. Mengikuti lomba sekolah adiwiyata. Nah, kita kebetulan SMA Negeri 1 Raman Utara itu sudah pernah mengikuti lomba sekolah adiwiyata tingkat kabupaten, bahkan tingkat provinsi. Kita dirujuk pada saat itu untuk mengikuti sekolah adiwiyata tingkat nasional. Baik anak-anak, berikutnya yaitu yang keempat, bidang hubungan masyarakat atau humas.
Yang pertama, mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan dewan sekolah atau komite sekolah. Nah, karena salah satu upaya kita ada kemitraan di sini, tentunya salah satunya dengan komite sekolah. Nah, dewan sekolah pun yang peduli dengan pendidikan itu juga menjadi prioritas kita untuk melakukan kerjasama dalam kegiatan pendidikan di SMA Negeri 1 Rambut Utara. Kemudian membina hubungan antara sekolah dengan wali murid. Nah, ini kita wujudkan karena bagaimanapun wali murid itu telah menitipkan anaknya ke SMA Negeri 1 Rambut Utara, tentunya ada timbal balik atau hubungan baik kerjasama, sehingga apa yang menjadi cita-cita tujuan dari proses pendidikan di sekolah ini dapat berjalan lancar, baik atas kerjasama semua pihak. Kemudian membina hubungan, membina pengembangan antar sekolah dengan lembaga pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial lainnya. Nah, di sini juga di bidang hubungan masyarakat kita mengembangkan hubungan antar sekolah. Jadi bisa kita mungkin tukar pelajar dan seterusnya. Kemudian lembaga pemerintah tentunya kita di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Kita senantiasa merujuk dengan kebijakan ataupun peraturan pemerintah yang ada dalam melaksanakan proses pembelajaran atau kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita. Dunia usaha dan lembaga sosial yang lainnya. Nah, ini juga tentunya harus mendapat dukungan dari dunia usaha maupun lembaga sosial yang lainnya dalam rangka pengembangan sekolah. Berikutnya, menyusun program kegiatan bakti sosial, karya wisata, dan pameran hasil pendidikan atau gebiar pendidikan. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah sering melaksanakan kegiatan baksos atau bakti sosial, baik ke lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Kemudian karya wisata, ya kita melaksanakan, ini sudah masuk program, jadi study tour bagi anak-anak atau siswa kelas 11, kemudian melaksanakan studi banding bagi guru-guru, kemudian juga hasil-hasil karya siswa ini melalui mata pelajaran PKWU seni dan tari, ini juga kita adakan satu gebiar, biasanya kita laksanakan pada saat kegiatan milad SMA Negeri 1 Rambut Utara. Berikutnya yaitu melaksanakan kegiatan kekeluargaan dalam suka ataupun duka. Jadi anak-anak bagaimanapun kita adalah satu warga, yaitu warga SMA Negeri 1 Rambut Utara, sehingga di sini kita senasib sepenanggungan. Kalau ada yang sakit tentu kita akan merasakan semua. Nah, dalam hal ini kita senantiasa melaksanakan kalau ada yang duka, kalau ada yang suka, kita juga berkunjung, bersilaturahmi untuk merasakan suka maupun dukanya. Kemudian aktif dalam kegiatan di media sosial. Nah, anak-anak sekalian, zaman kita sudah, yang sekarang ini sudah adalah zaman digital, zaman milenial, sehingga kita tidak terlepas dari yang namanya IT. Nah, untuk itu kita pun SMA Negeri 1 Rambut Utara sudah memiliki tim kreatif yang sudah mempunyai media-media, akun, kemudian dan lain sebagainya. Itu bisa, anak-anak bisa juga mengakses sekolah kita melalui media sosial. Kemudian melaksanakan kegiatan pelepasan kelas 12. Nah, ini satu kegiatan rutin
Setelah siswa kelas 12 dinyatakan tamat belajar, maka ini suatu program sekolah melaksanakan pelepasan bagi siswa kelas 12. Kalaupun kemarin kita melaksanakan karena masa pandemi COVID-19, kita laksanakan secara virtual atau secara sederhana sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian melaksanakan kegiatan milad atau ulang tahun SMA Negeri 1 Ramadan Utara setiap tahunnya. Nah, ini anak-anak sekalian, mungkin kemarin yang kita undang untuk mengikuti kegiatan milad di SMA Negeri 1 Ramadan Utara sudah pernah merasakan bagaimana meriahnya ulang tahun yang kita laksanakan, karena kita yang jelas mengundang jadi anak-anak dari SMP terdekat, sekupnya kecamatan, bahkan juga kabupaten untuk ikut berpartisipasi, ikut merayakan hari ulang tahun SMA Negeri 1 Ramadan Utara. Baik anak-anak, setelah tadi anak-anak menyimak paparan dari materi program kegiatan sekolah, dapat Bapak simpulkan bahwa dalam satuan pendidikan ada 4 bidang kegiatan, yaitu bidang kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, serta humas. Dapat berjalan dengan baik bila ada kerjasama dan gerak langkah yang sinergis dan berkesinambungan dari berbagai pihak, siswa, guru, staf, komite, orang tua, dan stakeholder yang peduli akan kemajuan pendidikan, khususnya pendidikan di SMA Negeri 1 Ramadan Utara. Dan berikut dapat anak-anak saksikan ini melalui foto-foto kegiatan. Yang pertama ini adalah proses pembelajaran di kelas. Nah, ini salah satu kegiatan, ini kebetulan pas Bapak yang mengajar untuk materi matematika. Kemudian ini foto berikutnya, ini adalah pengadaan. Jadi anak-anak dapat lihat ini salah satu ikon atau nomenklatur dari SMA Negeri 1 Ramadan Utara, yang ini kemarin kita laksanakan pemasangan stikersnya. Nanti mudah-mudahan pada saat tatap muka ini sudah bagus, bisa dilihat oleh masyarakat. Kemudian yang di sebelahnya itu ada bambu dan seterusnya. Ini kita lagi membuat pagar bambu nanti dengan lampion. Ini juga satu maskot untuk SMA Negeri 1 Ramadan Utara. Di sana nanti anak-anak dapat berfoto karena ini akan nampak indah sekali. Kemudian tayangan berikutnya ini ada satu kegiatan, ini in-house training, ini bagi guru dan staf. Jadi dalam rangka persiapan anak-anak ini, Bapak Ibu Dewan Guru staf tata usaha ini dalam melaksanakan proses pembelajaran atau kegiatan di sekolah untuk tahun pelajaran 2020-2021, tentunya kita harus ada pembekalan, pelatihan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah satu kegiatan di bidang kurikulum, yaitu in-house training bagi guru dan staf tata usaha SMA Negeri 1 Ramadan Utara. Nah, ini dapat juga kita saksikan, ini lagi proses pembuatan parkir guru yang di sebelah sana. Itu parkir guru. Kemudian ini pembina OSIS dengan pengurus OSIS ini sedang melakukan penanaman pohon. Ini dalam rangka persiapan untuk sekolah adiwiyata. Berikutnya, ya, ini foto-foto kegiatan sosialisasi MPLS. Ini kemarin kita laksanakan, kita mengundang orang tua kalian dan juga
anak-anak sendiri hadir pada saat pelaksanaan sosialisasi MPLS, karena bagaimanapun juga apapun kegiatan sekolah tentunya orang tua, semua warga sekolah itu harus tahu. Berikutnya, nah ini anak-anak sekalian, ini kalau anak-anak masih ingat kemarin dalam proses penerimaan peserta didik baru online. Nah ini kita kemarin memfasilitasi, karena bagaimanapun kegiatan online ini memang sangat berpengaruh dengan sinyal dan lain sebagainya, sehingga atas persetujuan komite dan orang tua serta pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, kita memfasilitasi untuk melaksanakan kegiatan PPDB online di sekolah. Nah ini juga masih anak-anak kegiatan PPDB online. Nah ini kegiatan drive-thru siswa kelas 12, artinya pelepasan siswa kelas 12 yang kemarin kita laksanakan dengan sederhana, tetapi tidak mengurangi makna dari pelepasan siswa kelas 12 sesuai dengan protokol kesehatan dan anjuran pemerintah. Kemudian anak-anak sekalian, tentunya kita tidak berdiri sendiri di sini. Untuk menjaga kenyamanan, keamanan, proses pembelajaran di sekolah, ini kita bekerja sama dengan pihak Polsek Ramanutara, Koramil Ramanutara. Nah, ini juga pada saat kami dari pihak sekolah SMA Negeri 1 Ramanutara mengadakan kunjungan ke Polsek Ramanutara. Baik, anak-anak sekalian, terima kasih atas waktu yang disediakan untuk materi program kegiatan sekolah. Nah, untuk tugas ataupun tagihan untuk anak-anak, ya ini tolong disimak, silahkan ditulis, siapkan, boleh direkam. Ya, yang pertama, sudah siap ya? Yang pertama, tuliskan 2 kegiatan ekskul atau ekstrakurikuler yang Anda minati. B, atau nomor 2, tuliskan program kegiatan hubungan masyarakat atau humas yang Anda senangi. 3, tuliskan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan sekolah adiwiyata. Nah itu silahkan anak-anak kerjakan, kemudian nanti dikirimkan lewat daring ini juga. Sekali lagi terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan.